Nama saya Karen Kunia, usia saya 25 tahun dan pekerjaan saya adalah pegawai swasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Kegiatan sehari-hari saya adalah sebagai siswa SMP. Halo, nama saya Sulistiawati. Umur saya 39, tinggal di Semarang. Pekerjaan saya swasta. Nama saya Eri, pekerjaannya security. Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau dan kaya akan bahasa juga tradisinya. Pendapat saya mengenai Indonesia adalah Indonesia itu merupakan suatu negara kepulauan, memiliki banyak provinsi dan beraneka ragam suku, budaya, kemudian banyak sumber daya alam yang bisa digunakan atau bisa diolah oleh masyarakatnya, dan merupakan negara yang baik untuk bisa ditinggali. Seperti itu. Terima kasih. Indonesia merupakan negara yang akan banyaknya pulau, ras, suku, bangsa, istiadat, bahasa, tradisi daerah, dan lain sebagainya. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno-Hatta. Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Proklamator Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ideologi dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Ideologi negara kita Pancasila. Nah, itu lupa, Mbak. Sudah lupa. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bela negara adalah suatu tindakan untuk rela berkorban demi negara dan bangsa. Bela negara adalah suatu sikap di mana kita harus siap membela bangsa dan negara tercinta. Nggak begitu paham juga sih. Seperti mentaati peraturan lalu lintas, terus membayar pajak, membersihkan lingkungan. 1. Mengikuti upacara bendera di sekolah. 2. Menaati tata tertib di sekolah. 3. Menghormati atau menghargai sesama. Yang saya ketahui, bela negara itu merupakan sikap dan perilaku setiap warga negara untuk menunjukkan rasa cintanya kepada sebuah negara. Menurut saya, kasus korupsi di Indonesia itu tinggi, sangat tinggi, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mungkin penyebabnya itu faktor ekonominya yang rendah biasanya. Tapi bisa juga yang faktor ekonomi, maksudnya yang pendapatannya yang rendah atau pendapatan yang pas-pasan juga tidak menutup kemungkinan mereka akan berkorupsi. Dan faktor utamanya yaitu karena mereka ingin menambah uang atau menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing seperti itu. Seharusnya tindakan korupsi di Indonesia harus ditindaki dengan jelas agar tidak berkepanjangan. Korupsi di Indonesia ya seperti agak parah sedikit ya Mbak ya.
dari kalangan terkecil sampai kalangan atas itu cenderung orang ingin melakukannya. Kita harus menanamkan sifat jujur dulu dari diri kita masing-masing. Jadi kalau kita jujur, kemungkinan untuk korupsi kita memikirkan 2 kali. Kita harus mempertebal iman biar berusaha untuk jujur gitu. Tindakan yang dilakukan untuk menindaki korupsi adalah tidak berbuat curang saat melakukan sesuatu, berbuat jujur, berlaku jujur, tidak mencontek saat ujian. Orangnya yang utama sih jujur aja sih orangnya seperti itu. Kalau menurut saya bisa dilakukan pendidikan mengenai korupsi, anti korupsi sejak kecil dari SD, dari jenjang yang paling rendah. Kemudian selain itu mungkin untuk hukuman bagi para pelaku korupsi juga harus lebih tegas dan lebih bisa dibilang lebih berat sih sanksinya, jadi sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi itu tersebut. Penyerangan narkoba sekarang sudah marak ya Mbak, dari kalangan terkecil, anak-anak itu sudah mulai mengenal narkoba. Narkoba di Indonesia sangat banyak. Seharusnya para petinggi di Indonesia menindaklanjuti masalah mengenai narkoba yang beredar. Dari sistem keamanannya juga kan banyak yang penyelundupan yang ilegal juga kan Pak, seperti itu. Jadi masih banyak yang barang-barang masuk seperti itu. Narkoba ini kan berbahaya, mengganggu kesehatan secara jiwa, mental, jasmani maupun rohani dari si pemakainya itu. Pendidikan dari orang tua di kalangan keluarga, terus juga pendidikan agama itu harus lebih ditingkatkan, karena dengan iman itu orang bisa terbebas dari yang namanya penyalahgunaan narkoba. Ya untuk pihak berwenang ya semakin ketat aja seperti itu. Menurut saya, saran yang bisa saya berikan itu dengan memberikan pengetahuan atau pendidikan mengenai bahaya atau efek samping, efek negatif dari narkoba itu sendiri, dimulai dari anak-anak. Jadi dimulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, itu harus ada pendidikan mengenai efek negatif dari narkoba itu sendiri. Yang saya ketahui, terorisme atau radikalisme itu merupakan adanya suatu kelompok, organisasi, atau suatu kepercayaan tertentu yang pastinya mereka menentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Dan pastinya kelompok-kelompok atau organisasi tersebut menimbulkan gangguan atau ketidaknyamanan kepada masyarakat yang lain, atau gangguan terorisme itu sendiri. Terorisme itu ya kayak mau menghancurkan suatu negara gitu dengan apa ya, merusak atau ya kayak merusak lah Mbak gitu. Apa benar? Terorisme adalah tindakan yang dapat merusak negara dan bangsa. Bergaullah dengan hal yang positif dan jauhilah hal yang negatif. Berpilih-pilihlah dalam memilih pergaulan. Dapat mencegah yang pertama pasti dengan memperkuat agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, kita juga bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila suatu hari nanti kita temukan kelompok radikal tersebut di lingkungan sekitar kita. Berita hoax adalah berita bohong yang dibuat oleh seseorang.
kita tidak langsung percaya, kita lihat-lihat dulu, ya sekilas kita baca, terus setelah itu kita lihat apakah ini benar apa enggak, terus kita nggak mudah terpancing dengan hoax tersebut. Mencari kebenaran berita tersebut seperti apa dan tidak mudah percaya pada hal sedikit pun. Saran saya yang pastinya meningkatkan literasi yang baik oleh masyarakat, sehingga mereka setiap membaca suatu berita di media tidak langsung percaya akan media tersebut. Seperti itu. Ini dari sistem aja ya, sistem ya, komputernya atau gimana, internetnya mungkin ya. Kurang tahu. Sedikit sih Pak, tapi nggak begitu bagus juga sih, sama. Kita harus pintar-pintar untuk menggunakan aplikasi dan tidak dengan mudah untuk menyebarkan atau membagikan data diri kita ke orang lain. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenai jati diri bangsa untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Di masa sekarang, globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara, namun juga memberikan dampak negatif jika kita tidak memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Rendahnya wawasan kebangsaan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme. Dengan memiliki wawasan kebangsaan yang cukup, kita dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dapat menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Lalu apa yang kita harapkan dengan memahami wawasan kebangsaan? Tentu saja untuk mewujudkan upaya bela negara. Tidak seperti dahulu mengangkat senjata untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Pada era saat ini, upaya bela negara banyak yang dapat kita lakukan di setiap lapisan masyarakat. Dimulai dari anak sampai dewasa, dapat mewujudkan upaya bela negara sesuai kondisi dan lingkungan masing-masing. Berdasarkan wawancara di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman wawasan kebangsaan setiap narasumber beraneka ragam. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan dan kondisi sosial masing-masing. Walaupun berbeda, setiap narasumber secara umum mampu dan tahu bagaimana untuk berkontribusi dalam aksi bela negara. Seperti menghindari terorisme, tidak mengikuti demo yang rusuh, memberantas gerakan separatis, menghindari rasisme, dan mewaspadai penyebaran hoaks. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.